wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. THR-nya gimana, sehat? THR-nya sehat nggak? Kalau nggak nanti mau didoain biar ada yang ngasih. Amin. Oke. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita terus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, cinta dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di ruang Zoom dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu ya. Semoga pertemuan kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak dan teman-teman semuanya yang ada di sini merupakan salah satu umat dari beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama anak Nesi Fadila Haki. Insya Allah hari ini diamanahkan menjadi MC ya. Jadi ini MC-nya dadakan. Jadi Afan kalau misalnya nanti rada gimana gitu. Oke. Masih. Ya insya Allah teman-teman semuanya. Sebelumnya Ana ucapkan selamat datang kepada teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kali ini. Insya Allah kali ini diskusinya akan dibawakan oleh penggagas dari komunitas kita, yaitu komunitas literasi di rumah aja, yaitu Kak Abdul Rafi Hamas ya. Insya Allah buku yang akan beliau bawa atau review adalah berjudul Manusia Paling Bahagia di Bulan Ramadan. Insya Allah. Gak ngerasa ya sekarang adalah hari terakhir kita berpuasa dan insya Allah besok kalau misalnya kita ada usia masih Allah berikan usia maka kita akan merasakan hari kemenangan yaitu Lebaran ya. Tapi sebenarnya bingung nih Lebaran ini atau hari raya kita ini kita bakal bahagia atau apa tuh? Ada yang bingung nih antara bahagia atau sedih gitu. Karena teman-teman di sini pasti halo, suaranya jelas nggak? Jelas Kak. Jelas ya. Jelas Kakak. Ya, yang lagi viral ya. Saudara kita di sana sedang dalam berjuang gitu ya. Menjaga kiblat pertama kita Masjid Al-Aqsa. Semoga semangatnya mereka di sana itu bisa menyentrum ke kita gitu. Jadi kita nggak malas-malasan lagi untuk berjuang. Walaupun sebenarnya berjuang kita tuh beda gitu ya. Kalau mereka kan pakai darah, pakai fisik lah gitu. Kalau kita kan pakai apa ya? Pakai pikiran gitu ya. Betul pikir. Kalau kata siapa ya? Ya pokoknya kita perangnya itu beda. Jadi semoga kita bisa mencontoh perjuangan mereka di sana. Gitu. Dan terlebih lagi sekarang adalah bulan yang suci walaupun berada di ujung banget ya. Maksudnya udah di akhir-akhir Ramadan nih. Apa sih yang membekas gitu di dalam diri kita? Apakah amalan kita selama di bulan Ramadan masih berbekas atau hanya lewat doang atau yang 28 hari ke belakang itu cuma sebatas lewat doang gitu ya. Nauzubillah min zalik. Semoga nanti oleh pemateri kita akan diulas ya. Gimana caranya bisa istiqomah atau memberikan tips gimana caranya bisa komitmen atau tetap konsisten atas amal-amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Jangan sampai kita solihnya atau solihanya nauzubillah hanya sampai atau batas di bulan Ramadan kemarin saja. Insyaallah akan diulas oleh pemateri kita melalui buku yang berjudul Manusia Paling Bahagia di Bulan Ramadan. Jadi buku ini adalah bentar Ana lihat dulu ya di atasnya. Jadi buku ini adalah karya dari Abdurrahman Al-Yahya gitu. Insya Allah akan
disampaikan oleh pemateri kita. Jadi silakan kepada teman-teman semuanya, selain menyiapkan niatnya atau hatinya lurus gitu ya untuk belajar, silakan juga untuk siapkan catatannya, catatan terbaiknya. Dan kemudian semoga tidak hanya berhenti di catatan, tapi bisa kita amalkan di kemudian hari. Amin. Oke, untuk mengefektifkan waktu, insya Allah akan langsung Ana serahkan kepada pemateri kita pada sore hari ini. Kepada Akhi Abdul Rahfi Hamas dipersilahkan. Oke. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di kajian ilmu. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan ridho-Nya terhadap segala aktivitas kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa semoga segala amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, mulai kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap istiqomah. Semoga di yaumul akhir nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan share screen ya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan belum? Belum, kayaknya masih loading. Ya, pada hari ini, hari terakhir di bulan Ramadan, sebentar lagi sekitar 1 jam akan berbuka iftar yang terakhir bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti malam akan bertakbiran, kita berdoa di waktu istajab ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah kita meninggalkan atau meninggalkan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Suara jelas, ada yang tidak jelas. Untuk kayaknya double ya Kak. Iya, di Ya. Jit sudah waktu. Suara kamu sih kayaknya terputus-putus Kak. Kalau ini Ya. atau ada yang minta tolong share screen, saya akan kirim filenya. Ya, yang pakai laptop. HP. Saya udah kirim. Oke. Lagi nunggu. Ya, sekilas tentang buku ini, kalau dari bentuknya, buku ini merupakan bagian dari buku saku. Sekitar 60 halaman saja buku ini. Jadi kalau teman-teman membaca, ya 1 jam insya Allah itu udah selesai. Karena memang sedikit jumlah halaman.
Kemudian buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Yahya. Abdurrahman Al-Yahya dengan judul asli As'adun Anas fi Syahri Ramadan. Penerjemahnya Ahmad Syaikhun. Jadi di buku ini dijelaskan tentang manusia paling bahagia di bulan Ramadan. Ini saya share screen sudah belum ya? Belum muncul. Belum terlihat. Tidak sama sekali, Kak. Oke, kalau Aduh. ini gimana? Belum juga. Belum juga ya? Atau dikirim ke Ana aja. Biar dari Ana gitu. Oke, masih loading sih sebentar lagi. Oke. Ya, jadi buku ini sebenarnya tidak ada bab-bab tertentu atau subbab dari pembahasan atau tema yang dimaksud ya. Jadi buku ini hanya sekedar bentuk tulisan saja yang memang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Yahya gitu ya. Jadi tidak ada bab 1, bab 2 atau pembagiannya seperti apa gitu ya. Jadi buku ini memang sangat ringkas, makanya disebut dengan buku saku gitu ya, sekitar 60 halaman saja. Nah, di sini saya telah merangkum sedikit terkait dengan poin-poin penting dari buku ini gitu ya. Filenya sudah saya kirim, mungkin bisa bantu tolong di share screen. Nah, selain itu nanti kita juga akan merefleksikan apa yang kita bahas pada buku ini sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi 11 bulan setelah bulan Ramadan. Jadi sengaja kita mengadakan acara di akhir Ramadan ya, karena tadi selain kita membahas sebuah buku, kita belajar, kita juga bisa memiliki sedikit kontemplasi atau renungan bagi kita ya, dan bekal untuk kita menghadapi 11 bulan setelah Ramadan. Bagaimana? Sudah keterima? Udah bentar. Ya, tinggal dipindahin ke laptop bentar. Siap. Nah, di sini saya akan masuk kepada kisah terlebih dahulu dari kemuliaan bulan Ramadan. Di buku ini Syekh Abdurrahman Al-Yahya sedikit mengisahkan kepada kita bagaimana kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita adalah orang-orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan Ramadan. Kita lihat betapa banyak kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, ya, para guru, ustadz yang tidak dapat merasakan bulan Ramadan karena ajal telah menjemput. Gitu ya. Jadi
cukuplah hal seperti itu menjadikan diri kita sebagai orang yang beruntung, dan seharusnya ya keberuntungan kita ini tidak kita sia-siakan gitu ya. Karena apa? Karena mereka yang telah wafat menginginkan untuk merasakan bulan Ramadan gitu ya. Mereka berdoa gitu. Nah, makanya ada perkataan bahwa orang yang bertemu dengan bulan Ramadan sejatinya adalah orang yang paling beruntung gitu ya, karena mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kehidupan kita setiap hari bisa diistilahkan kita hanya menunggu waktu sholat ya. Nah, bulan Ramadan ini para salafus soleh itu 6 bulan setelah bulan Ramadan itu mereka melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap bulan Ramadan gitu ya. Dan 6 bulan berikutnya atau 5 bulan berikutnya sebelum bulan Ramadan mereka mempersiapkan bulan Ramadan. Jadi 12 bulan yang dikasih oleh Allah, ya 11 bulannya itu untuk mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan. Gitu ya. Ini sudah ada di slide berikutnya tentang syariat puasa di bulan Ramadan. Itu teman-teman juga sudah mengetahui di Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, slide ketiga ya ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi puasa ini diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Ya, diwajibkan untuk orang-orang yang beriman sampai ayat 185 yang saya catat. 185 itu tentang Ramadan. Kalau keseluruhan kalau nggak salah 187 ya. Nah, next dalam hadis Nabi SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu. Jadi puasa ini ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Mereka berpuasa dengan keimanan. Nah, di sini saya kutip dan saya resume dari perkataan beliau, perumpamaan takwa itu Allah tidak kehilangan dirimu ketika dia memerintahkan sesuatu kepadamu, dan Allah tidak mendapatkan engkau ketika dia melarangmu melakukan sesuatu. Jadi tujuan puasa itu adalah ya, agar kita bertakwa pada Allah. Dan perumpamaan takwa itu Allah tidak kehilangan kita nih ketika dia memerintahkan sesuatu kepadamu. Ketika Allah mencari kita untuk menyuruh kita, memerintahkan kita, kita tuh udah siap, kita ada gitu ya. Dan Allah ketika mencari atau melarang ya, sudah melarang aturan, Allah tuh tidak mendapati kita di situ. Kayak misalkan kita ibaratkan pemerintah nih telah melarang kita mudik misalkan, gitu ya, telah memerintahkan kita untuk mudik atau melarang kita mudik. Dan ketika pemerintah itu mencari gitu ya, atau merazia gitu ya, merazia para pemudik, ya, pemerintah tuh nggak mendapati kita menjadi bagian dari orang-orang yang mudik. Artinya kita patuh pada aturan pemerintah. Ini contoh aja ya, gitu ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah telah menentukan berbagai batas-batas yang tidak boleh kalian langgar. Inilah perumpamaan dari ketakwaan. Next, berikutnya ada beberapa pengantar sebelum kita akan lebih lanjut membahas tentang syariat bulan puasa. Dan ulama terdahulu berkata,
bulan Ramadan itu laksana pasar yang dibuka, kemudian ditutup. Maka orang-orang yang beruntung akan meraih keberuntungannya, sedangkan orang yang merugi akan kehilangan keuntungannya. Artinya apa? Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan untuk terus beramal soleh, untuk terus menjaga dirinya dari kemaksiatan dan dosa. Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang melewati Ramadan tetapi keadaannya tuh sama saja, bahkan merugikan dirinya sendiri dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau misalkan Ramadan itu diibaratkan pasar gitu ya. Seharusnya kita memanfaatkan momentum tersebut untuk meraih rezeki ya. Dalam hal ini adalah uang, keuntungan dengan sebanyak-banyaknya gitu. Kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakannya pahala, nah disitulah kita ya, menabung pahala-pahala kita gitu. Next ada lagi berikutnya perkataan dari ulama terdahulu, hendaklah seorang hamba pada setiap bulan Ramadan senantiasa membayangkan bahwa hari itu adalah hari terakhir baginya. Maka merenungkan apa yang kita inginkan pada hari itu, lalu upayakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini maksudnya apa? Kita tuh merenungi setiap harinya. Bisa jadi Ramadan tahun ini atau hari ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ya. Kita tidak tahu umur kita apakah sampai pada Ramadan tahun berikutnya atau tidak. Gitu. Jadi di malam takbiran ini mungkin nanti insya Allah seharusnya kita banyak merenung, banyak mempersiapkan diri apakah setelah Ramadan ini ya kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung atau tidak. Karena bisa jadi apa yang kita hasilkan di bulan Ramadan, yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan berdampak pada apa yang terjadi setelah bulan Ramadan. Next. Nah, di sini di buku ini ada beberapa syariat puasa Ramadan yang berkaitan dengan anjuran-anjuran, aturan, keutamaan, fungsi, manfaat, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat dengan seksama dan poin-poin yang saya rangkum ini bisa kita renungi bersama-sama gitu ya. Nah, yang pertama puasa tentu untuk orang yang beriman. Kemudian puasa ditunjukkan atau dilakukan oleh umat-umat terdahulu juga gitu ya. Dan fungsi puasa yang ketiga adalah sebagai pembersih yang baik untuk jiwa. Jadi jiwa kita di bulan suci Ramadan ini seperti dicuci ya. Jadi setelah 11 bulan kita pakai jiwa kita untuk kotor-kotoran, nah di bulan Ramadan ini dibersihin, di laundry ibaratnya. Jadi setelah Ramadan itu kita memiliki jiwa yang bersih lagi gitu. Kalau kita memakai pakaian yang bersih, tentu kita akan lebih pede. Tentu kita akan lebih lebih senang, kemudian lebih nyaman, lebih tenang gitu ya untuk melakukan aktivitas. Berbeda kalau kita memakai baju yang kotor gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, memiliki tujuan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi, jika Ramadan ini tidak mengajarkan atau tidak membuat diri kita bertakwa pada Allah, lalu harus dengan apa lagi? Dengan bulan apa lagi? Dengan bulan mana lagi gitu ya? Allah turunkan untuk kita tuh bertakwa pada Allah. Nah, kemudian yang kelima, menahan diri dari yang haram dan dari yang kesia-siaan. Nah, di sini tentu dari yang haram banyak dan kesia-siaan juga banyak. Nah,
sampai akhir. Teman-teman juga bisa baca, memiliki hubungan erat dengan Al-Quran sebagai syafaat di yaumul akhir, merupakan rukun Islam, terdapat malam Lailatul Qadar, mengarahkan kepada surga melalui kesabaran. Nah, kesabaran ini. Jadi saya ingin sedikit singgung tentang kesabaran di bulan suci Ramadan. Jadi Umar bin Khattab berkata, kami menemukan kelezatan hidup dalam kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Imran ayat 106. Jadi bulan puasa ini adalah bulannya kesabaran, gitu ya. Kita sabar, nggak makan, nggak minum di waktu-waktu tertentu, ya. Dan kesabaran inilah, ya, salah satu sarana kita atau cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah, gitu. Kecintaan Allah itu terdapat pada kesabaran. Maka dari itu, cinta menjadi kekuatan bagi kita untuk bertahan. Ya, cinta itu menumbuhkan segala potensi dalam diri kita untuk dapat kita kerahkan sebagai bahan perjuangan untuk sesuatu yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Allah, gitu ya, kita melakukan segala aktivitas yang memang Allah ridhoi. Kemudian kita meninggalkan segala aktivitas yang tidak Allah ridhoi, gitu ya. Kemudian sebagai rahmat, ampunan, dan jalan dibebaskannya dari api neraka. Makanya ada hadis dhaif yang mengatakan pembagian bulan Ramadan itu 10 hari pertama itu cucuran rahmat, kemudian 10 hari kedua itu adalah maghfirah, kemudian yang ketiga itu pembagiannya adalah dibebaskannya dari api neraka, gitu ya. Itu bisa kita jadikan renungan buat kita. Kemudian dilipat gandakannya kebaikan dan dihapuskannya dosa-dosa. Oke. Next. Di buku ini juga dijelaskan siapa orang yang beruntung di bulan Ramadan, yaitu orang yang berhasil mengumpulkan 7 hal. Pertama, bertakwa pada Allah. Gitu ya. Kalau kata Umar bin Abdul Aziz, takwa itu bukan berdiri di malam hari dan berpuasa di siang hari. Kemudian dia memakan makanan yang haram. Jadi dia malam qiyamul lail, siang dia puasa, tapi hartanya, makanannya adalah dari sesuatu yang haram atau makanan yang haram. Gitu ya. Ada gitu. Jadi orang dia rajin sholat tapi korupsi, gitu. Naudzubillah. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, takwa itu adalah menunaikan apa-apa yang difardukan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang diharamkannya, gitu. Dan puasa ini di dalam buku ini disebutkan bahwa puasa adalah obat bagi berbagai fitnah dan syahwat, gitu. Puasa berbuah ketakwaan ketika memenuhi 3 hal. Yang pertama, menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan. Yang kedua, meninggalkan dosa. Dan yang ketiga, niat ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, sebagai ketaatan kita pada Allah. Kemudian yang kedua, ketaatan itu mengajarkan kepada kita kesabaran dalam taat dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, selama berpuasa, sesuatu yang halal saja mampu kita tinggalkan karena Allah. Ya, bagaimana yang haram? Gitu. Jadi kalau misalkan dalam suami istri berhubungan badan itu halal, tapi ketika lagi berpuasa diharamkan, gitu ya. Kemudian puasa merupakan sekolah atau tempat pendidikan. Nah, jadi puasa ini adalah bulannya tarbiyah, pendidikan. Nah, bagaimana puasa itu mendidik kita, mengajarkan kita untuk menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang sia-sia ataupun perkataan-perkataan yang tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana puasa itu mendidik kita untuk tidak berbohong, untuk tidak menggibah,
untuk tidak mencaci maki, untuk tidak berbuat kegaduhan, dan juga puasa juga mendidik kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Sangat luar biasa pendidikan dari Ramadan ini, gitu ya, dari puasa ini. Jadi puasa ini mendidik kita melakukan amalan-amalan melebihi baik itu kualitas maupun kuantitas dari bulan-bulan yang lain. Teman-teman coba rasakan pada diri teman-teman sendiri. 11 bulan selain bulan Ramadan dengan 1 bulan ketika di bulan Ramadan. Sama nggak intensitas ibadahnya? Kalau biasa saja, ya berarti termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian puasa Ramadan ini juga, bulan Ramadan ini juga menuntun jiwa kita untuk lebih tenang melakukan aktivitas ibadah. Lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Coba tanya ke diri teman-teman sendiri. Apakah sudah berhasil bulan puasa Ramadan ini mendidik kita sehingga kita menjadi siswa, ya, menjadi orang yang memang terdidik. Kita ini ketika keluar dari bulan Ramadan, ibaratnya kita menjadi sarjana. Kalau udah lulus ya, tempat kuliah gitu ya. Sarjana Ramadan yang memang setelah keluar dari bulan Ramadan, kita berhasil menjadi barometer ataupun role model dari, wah ini loh saya orang yang berhasil dididik oleh bulan Ramadan, gitu. Nah, gitu ya, karena bulan Ramadan ini adalah menjadi penjaga dan pelindung diri kita dari sesuatu yang haram. Jadi bulan Ramadan ini melindungi kita, gitu ya, dan menjaga kita dari sesuatu yang haram dan yang sia-sia. Kemudian berikutnya adalah mampu merenungi ataupun mengambil hikmah dari peristiwa ketika berbuka. Ya, ketika berbuka itu dalam hadis Nabi SAW ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka dan ketika berjumpa Rabb-nya, gitu ya. Jadi ketika kita berpuasa mungkin kita lelah, lapar, haus misalkan. Namun ketika berbuka ada suatu kenikmatan yang disajikan, gitu ya. Apa aja itu yang disajikan? Pertama tentu pelepasan dahaga. Zabaha zama'u wabtalati uruku wasabatar ajaru insyaallah. Nah, Allahumma inni lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftautu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian apa? Yang kedua? Yang kedua adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Jadi di akhir nanti coba, jadi karena besok udah setelah maghrib itu udah bukan bulan Ramadan lagi, di akhir-akhir Ramadan banyak-banyakin doa. Ini lagi ikut kajian gini, dalam hati doa, dalam hati zikir, gitu ya. Nah, jadi kalau diumpamakan peristiwa berbuka puasa itu seperti orang beriman ketika ajalnya menjemput. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepadanya bagaimana keindahan surga. Bagaimana kebahagiaan yang akan ia dapatkan setelah kematian. Ketika suatu kebahagiaan itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan cepat-cepat ingin mendapatkannya. Kalau kita umpamakan, bos kita bilang besok kamu akan dapat THR, tentu dalam diri kita, wah saya pengen buru nih besok, gitu kan. Makanya itu salah satu hikmah kenapa berbuka puasa itu harus disegerakan, karena itu di sana terdapat kebahagiaan, gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau ada sesuatu yang kita inginkan ya besok gitu ya atau nanti gitu ya, tentu kita nggak sabar nih, menantikan gitu ya. Seperti orang tua ketika menantikan buah hatinya, pengen cepet-cepet sampai
di mana anaknya itu lahir. Begitulah ketika orang yang berpuasa dihadapkan dengan waktu berbuka. Nah, kemudian yang berikutnya memiliki keinginan yang kuat dan semangat tinggi untuk qiyamul lail. Ya. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu malamnya untuk qiyamul lail. Dan sebenarnya qiyamul lail ini, teman-teman, di buku ini juga diberikan penjelasan bagaimana qiyamul lail itu yang efektif, yang memang efisien. Karena sebagian orang malamnya itu qiyamul lail, setelah subuh tidur bablas sampai asar, bahkan sampai zuhur lewat nggak berjamaah, ya bangun pas mau asar jadi malas, lemes gitu ya. Nah, itu jangan sampai suatu hal yang wajib ya kita korbankan untuk sesuatu yang sunnah gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan qiyamul lail itu, dan apa yang telah diajarkan atau dididik selama bulan suci Ramadan di bulan-bulan berikutnya, qiyamul lail ini kita harus terus kita jalankan. Dalam arti kita harus memperhatikan waktu-waktu terbaik untuk qiyamul lail. Persiapannya harus baik. Kayak misalkan setelah Isya itu tidur, baru tengah malam bangun, nanti subuh sholat di masjid gitu ya. Setelah subuh nggak tidur gitu ya. Nah, itu dan lain sebagainya. Di sini diberikan penjelasan seperti itu. Bagaimana qiyamul lail ini agar tidak menjadi suatu hal yang membuat kita bosan atau di luar kemampuan kita. Karena banyak juga orang yang qiyamul lail tapi di masjid hanya tidur misalkan. Atau itikaf ya, itikaf nanti di akhir itu ada. Itikaf merupakan daurah imaniyah gitu ya. Datang ke masjid karena kecapean, pulang kerja apa dan lain sebagainya. Jadi itikaf di masjidnya hanya tidur, qiyamul lail sebentar gitu ya. Dan apa namanya? Jadi perlu penyesuaian atau keseimbangan antara kewajiban dan hak pada tubuh kita gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin terakhir penutup gitu ya. Penutup di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Yahya gitu ya. Oke. Ini kesimpulan dari beliau. Yang pertama mengutip perkataan Nabi Isa alaihi salam gitu ya. Ibadah itu terdiri dari 10 bagian. Ya. 9 diantaranya berkaitan dengan menjaga lisan karena dapat menyatukan hati, dan yang ke-10 terdapat pada menjauhkan diri dari makhluk karena kerasnya hati itu disebabkan terlalu banyak main-main dan senda gurau. Ini nasihat untuk kita. Gitu ya. Kemudian yang terakhir itu saya kutip di slide ke-10. Bisa dicek di slide ke-10 perkataan dari beliau. Oke, sebentar ini ada masalah. Ya, kita memohon kepada Allah yang Maha Agung agar menyampaikan kita pada bulan Ramadan dengan ampunannya. Karena dalam hadis Nabi SAW, celaka orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapat ampunan dari Allah, tidak mendapat maghfirah dari Allah. Gitu ya. Serta diselamatkan dari dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Makanya kita kenal ya istilah minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, itu sebagai doa bagi kita agar ketika kita menghadapi hari kemenangan, kita benar-benar suci, benar-benar dalam keadaan fitri gitu ya, lahir dan batin. Semoga Allah menuliskan bagian yang sempurna bagi kita berupa kebahagiaan pada bulan Ramadan. Nah, itu saja beberapa hal yang saya kutip dari yang saya resum dan review dari buku Manusia Paling Bahagia di Bulan Ramadan, dan nanti untuk kesimpulan atau closing statement-nya nanti ya. Oke, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Akhi Hamas yang sudah menyampaikan materi yang menurut anak pribadi ini benar-benar menampar sekali ya, Insya Allah teman-teman. Tentang siapakah orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan. Kira-kira siapa ya teman-teman ya? Yaitu kalau kata Kak Hamas tadi adalah orang yang berhasil lulus di sekolah Ramadan. Gelarnya itu nanti SR ya berarti ya, sarjana Ramadan. Ramadan, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Tapi ternyata sekolah Ramadan ini ya seperti yang tadi udah dijelasin nggak segampang kita sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah. Ini lebih sulit banget ya. Karena banyak banget yang harus kita perhatikan dalam sekolah di bulan Ramadan ini. Yaitu tadi ya Ana ulang sedikit, yaitu orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Salah satunya adalah orang yang puasa itu benar-benar sesuai dengan yang Allah syariatkan. Intinya adalah kita jangan sekedar puasa tapi hanya menahan laparnya saja ya gitu. Karena masih banyak yang anak pribadi gitu ya, masih sulit banget nih Kabas ya untuk membentengi diri untuk nggak jangan hanya sekedar laparnya doang nih yang dapat gitu, tapi gibah masih jalan. Nauzubillah ya, karena itu kayaknya nauzubillah menjadi kebiasaan atau makanan sehari-hari bagi kaum hawa mungkin. Nauzubillah ya, jangan sampai apalagi tadi ya, sebentar lihat lagi. Terus kemudian adalah orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang menunaikan apa yang sudah Allah sampaikan dan menunaikan apa yang sudah Allah tentukan atau sudah Allah tetapkan dan meninggalkan apa yang sudah Allah larang, seperti itu. Ini berat banget ya untuk menjadi sarjana Quran. Salah. Sarjana Ramadan, insyaallah. Semoga teman-teman yang di sini dan Ana kita semua bisa menjadi sarjana Ramadan ya, yang nilainya di atas rata-rata, insyaallah. Insyaallah. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Ini ada ini pertanyaan bukan? Dari Kak Aditya Angga. Oh bukan. Oh iya. Ini kayaknya mereview yang tadi disampaikan ya. Orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Insyaallah ini harapan kita semua ya. Dan senantiasa selalu berdoa agar amalan-amalannya selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini tidak hanya tidak hanya kita lakukan rutinitasnya saja tapi enggak diterima gitu sama Allah, nauzubillah. Ini biasanya kalau enggak diterima itu dikarenakan ada penyakit hati kayak ria mungkin ya, ingin dipuji, ingin didengar baik sama orang lain seperti itu, nauzubillah. Iya, serem banget ya. Menanggapi dari perkataan tadi Aditya, makanya salah satu hikmah dari doa yang senantiasa kita panjatkan di bulan suci Ramadan, apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan. Itu kan maknanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, untuk Allah tuh ridho ya. Allah ridho kita masuk surga. Gitu ya. Dan kita bermohon untuk dijaga atau dijauhkan dari api neraka. Nah, lanjutannya apa? Ketika di malam-malam Lailatul Qadar sangat dianjurkan untuk kita berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau tradisi di Indonesia di waktu-waktu seperti ini nih menjelang berbuka gitu ya, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, astagfirullah gitu. Kita mohon ampun sama Allah karena tadi ya celaka orang yang setelah meninggalkan bulan Ramadan ini tapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni? Salah satunya ya mereka berpuasa karena bukan atas dasar keimanan ya.
keimanan kepada Allah. Yang tadi berpengaruh tentang bagaimana ia melakukan hal-hal yang haram dan juga yang sia-sia gitu ya. Nah, itu sedikit tanggapan ya. Oke, Masya Allah. Mau ini Kak ditanggapin juga nih. Misal nih kan ada ya, tapi kayaknya bukan teman-teman yang ada di sini nih. Yang Ana temukan di apa ya? Mungkin teman-teman yang di lingkungan anak kali ya. Ada sedikit yang dia ini rajin puasanya, rajin, terus orangnya baik juga gitu, suka membantu. Pokoknya baiklah gitu, Masya Allah. Tapi satu, dia puasa tapi tidak sholat. Nah, itu gimana Kak tanggapannya? Ya kan puasa sama sholat bagian dari rukun apa? Rukun Islam ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji. Ya, kalau diibaratkan, kenapa dibandingkannya dengan puasa, dengan sholat aja? Ya, ibaratnya dia sholat tapi dia nggak beriman sama Allah, kan sama aja. Maksudnya dia puasa tapi nggak bayar zakat, gitu kan misalkan. Atau dia sudah mampu gitu ya secara materi tapi masih nahan-nahan nih uangnya nih untuk daftar haji. Nah, itu kan sebagai bentuk pengingkaran juga terhadap rukun Islam gitu ya. Nah, karena yang dilihat itu adalah bagaimana kesungguhan kita untuk mengamalkan rukun Islam itu, syahadat, sholat, puasa, zakat gitu ya, dan pergi haji gitu ya. Nah, jadi sia-sia saja gitu ya, puasa tapi nggak sholat gitu ya, atau dia sholat juga nggak puasa gitu kan. Nah, gitu, sama ini aja, sama aja sia-sia dan merugi karena keduanya adalah suatu hal yang fardu, yang wajib. Iya gitu sih. Iya, Masya Allah. Doain aja, Jadi doain. kalau doain ya, benar. Tapi selain doa maksudnya setelah doa nih apa yang harus kita lakukan? Apalagi kan kita itu diamanahkan menjadi seorang dai, Masya Allah, dai berat banget. Bagaimana caranya untuk merangkul tanpa ada kesan menggurui seperti itu? Misalnya kasusnya ini adalah dia orang yang mungkin lebih dewasa di atas kita. Selain doa, apalagi kira-kira, Kak? Tentu perlu niat yang tulus, ikhlas dulu ya dalam melakukan hal itu. Nah, jadi tujuannya itu karena Allah dulu, bukan karena dia harus berubah, bukan karena kita akan merangkul dia, bukan karena, jadi hal-hal sepele duniawi itu kita kesampingkan dulu. Kita lakukan, kita berdakwah untuk Allah gitu ya. Jadi itu dulu. Jadi ketika dia menolak ajakan kita nggak sakit hati, gitu. Kita nggak insecure atau putus asa dan lain sebagainya, gitu ya. Dan itulah yang menjadi landasan atau petunjuk kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas berikutnya. Jadi Allah yang akan tuntun, gitu ya. Kita harus bagaimana dan seperti apa gitu ya. Kita memperbaiki keilmuan kita gitu ya. Kita meningkatkan keilmuan kita mampu mengamati kondisi orang tersebut gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana kita harus bersikap gitu. Itu kan berasal dari tadi niat tulus ikhlas karena Allah dulu gitu. Karena kalau itunya nggak kita kuatin gitu ya, kita sibuk nyari gimana nih biar dia mau nerima dakwah kita, gimana nih biar kita kesannya nggak menggurui gitu ya. Kita cari cara gitu ya, bahkan searching di Google gimana cara biar asik misalkan, atau biar banyak orang yang suka dan sebagainya gitu.
Tapi sebenarnya Allah nggak suka gitu kan, yang akhirnya aktivitas kita ini nggak bernilai ibadah gitu ya, kita nggak ikhlas melakukan itu sih. Jadi yang paling penting itu agar tidak menggurui dan apa ya, pertama ya kita kuatin dulu keikhlasan kita pada Allah, baru kemudian setelah itu kita upgrading ilmu kita, diri kita gitu ya, agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan ini gitu ya, merupakan cerminan dari ilmu pengetahuan. Dan keteladanan itu sangat penting terhadap tadi konsep bahwa kita tidak menggurui gitu ya. Keteladanan itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya ya kita pahami, kita lebih dekat dengan orang tersebut gitu ya, kita berteman dengan dia gitu dan lain sebagainya. Dan terakhir mungkin agar apa namanya, selain mendoakan selalu, kita hindari hal-hal yang akan meruntuhkan apa yang sudah kita bangun gitu. Nah, ini berkaitan sama kepercayaan. Nah, itu sih mungkin. Nah, ini ada chat nih. Celakanya orang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang mendapatkan udah tadi. Celakanya orang pasca Ramadan adalah dia kembali bermaksiat kepada Allah, padahal setelah Ramadan dia ibarat bayi yang baru lahir bersih dari dosa. Nah, itu tadi, apakah dia lulus dari sekolah Ramadan atau tidak gitu ya. Coba nanti lihat deh malam takbiran. Nah, kita coba lihat mana yang paling banyak beribadah kepada Allah di masjid dan di tempat-tempat yang memang, atau ini ya pokoknya beribadah kepada Allah sama dengan yang hura-hura misalkan. Coba nanti kita lihat. Jangankan besok 11 bulan setelah Ramadan, nanti malam aja kita akan dipertontonkan oleh aktivitas atau orang-orang yang memang coba ya, ada orang yang 10 hari terakhir Ramadan dia sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, namun ketika malam takbiran hanya nyalain petasan, ngobrol-ngobrol, gibah dan sebagainya. Banyak. Dan itulah tadi kuncinya. Ya, bahwa pendidikan dari Ramadan ini tidak berhasil, bukan Ramadannya yang tidak berhasil, tapi kitanya yang tidak berhasil menjadi lulusan dari Ramadan itu. Nanti malam kita coba lihat, gitu ya, aktivitas-aktivitas masyarakat. Nah, itu bisa tergambarkan pembagiannya. Mana orang-orang yang insya Allah 11 bulan setelahnya itu berhasil beruntung gitu ya. Mana yang memang ini. Ya, itu sih sedikit. Oke, Masya Allah. Kalau untuk pertanyaan yang tadi ya, jawabannya adalah jangan lupa untuk mengupgrade diri. Susah banget dah. Upgrade diri, terus juga kuatkan keikhlasannya. Habis itu selalu mendekatkan orang yang ingin kita dakwai, kemudian dan berdoa yang terakhir. Dan Ana pernah dengar ini dari salah satu guru Ana, bahwa tugas kita itu adalah ya bukan untuk merubah, tapi untuk menyampaikan, untuk membimbing, untuk mengarahkan gitu ya kayak. Tapi kalau untuk berubah atau enggaknya orang ini itu bukan koridor kita lagi gitu ya. Betul. Betul banget. Dan sebenarnya yang paling ngena banget itu adalah meningkatkan kualitas diri kita ini loh. Sudah lulus atau belum dari Ramadannya, sudah membekas atau belum pelajaran-pelajaran sudah kita dapatkan di Ramadannya. Kemudian apakah nanti ketika sudah lulus dari Ramadan ini suaranya mati. Cek.
Kedengeran suara saya? Tiba-tiba mati. Ya, kedengeran. Cuma suara Nesi nggak ada ya? Nesi, dia keluar kayaknya. Suara Nesinya hilang. Ya, coba dari teman-teman ada mungkin yang ingin sharing gitu ya. Apakah teman-teman itu sudah merasa bahagia gitu ya melewati bulan Ramadan atau tidak? Cek HP kedengeran nggak nih suaranya? Oke, terdengar ya, jelas ya. Oh, ini udah ada Fauzan ternyata. Kenapa baru nongol? Tadi diteleponin nggak aktif. Ya, mungkin karena waktu sudah nih juga hostnya tahu nih Nesi hilang karena sinyal mungkin ya. Dan waktu juga sudah menunjukkan 17.25. Saya akan bacakan mungkin ya berkaitan dengan kesimpulan ya, kesimpulan atau penutup dari diskusi kita nih buku ini nih. Jadi di akhir beliau berdoa, beliau berdoa yang mana doanya itu teman-teman mungkin bisa meresapi, merenungi dan jadi bahan kontemplasi teman-teman menjelang berbuka ini di hari terakhir bulan suci Ramadan untuk terus meningkatkan doa ya. Kita memohon kepada Allah yang Maha Agung, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengerjakan puasa dan sholat malam. Jadikanlah kami orang-orang yang dirahmati, diterima amal, dan beramal ikhlas. Ya Allah, ketika Engkau membagikan rahmat, keberkahan, dan ampunan bagi para hamba-Mu di bulan Ramadan, maka tetapkanlah kebaikan bagi kami berupa bagian yang sempurna. Jadikanlah kami sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan, serta mendapatkan pahala yang sempurna dan agung. Yaitu apa? Pertemukan kami ya Allah dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Kami mohon padamu ya Allah, agar tidak menghalangi rahmat-Mu pada kami dengan sebab dosa-dosa kami, dengan sebab keburukan dan kelalaian kami. Ya Allah, kasihilah kami yang lemah ini. Sempurnakanlah kekurangan amalan kami, tutupilah aurat dan aib-aib kami. Sesungguhnya Engkau maha sempurna dalam menutupi aib-aib kami. Berikanlah rasa aman dari apa-apa yang kami takutkan. Besarkanlah pahala dan balasan-Mu, bahwa Engkau maha dermawan. Ya Allah, bukakanlah bagi kami keluasan karunia rahmat dan nikmat-Mu, karena tidak ada yang memiliki semua itu melainkan Engkau.
Ya Allah, kami mohon padamu dengan setiap nama yang Engkau miliki agar memberikan rezeki pada kami berupa perkataan yang tepat, amal soleh, dan hati yang baik. Terakhir, segala puji kenikmatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir, lahir maupun batin. Dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah sebagaimana yang dicintai dan diridhoinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam juga berlimpah pula pada keluarga dan sahabat beliau dengan salam yang banyak. Akhirul kalam dari penulis Abdurrahman Al-Yahya dan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Afauzan, antum bagian penutupnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara antum nggak ada? Headset kali. Suaranya belum kelihatan. Kelihatan. Kedengeran. Halo. Nah, cakep. Kenapa? Ya, silakan antum di bagian penutupnya. Kita Masya Allah. akhir acara. Karena nih nesinya juga hilang sinyal. Jadi aneh yang nutup ya. Gimana? Sebentar. Antum rangkuman antum gimana? Nah, Fauzannya ngilang juga. Tapi ada ini orangnya. Aneh lagi nyari rangkuman dulu sebentar. Ya, teman-teman, insya Allah ke depan kita akan terus konsisten untuk mengadakan diskusi-diskusi buku seperti ini sebagai bagian dari sarana kami, usaha kami, ikhtiar kami untuk pertama mengupgrading diri kita, kemudian yang kedua untuk kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita baca, dan yang ketiga tentu sebagai warna bagi komunitas kita dalam hal karya ya, dan tentu yang paling utama adalah kita niatkan segala aktivitas kita ini untuk sebagai ibadah ya yang tulus ikhlas karena Allah Ta'ala gitu ya. Jadi nanti teman-teman dipersiapkan tanggal berapa ya teman-teman ingin menjadi pemantik diskusi, kemudian buku apa yang teman-teman sudah baca untuk nanti kita diskusikan gitu ya. Insya Allah untuk sarana, untuk tools, untuk wadah gitu ya, itu sudah ada ya, tinggal bagaimana teman-teman mempersiapkan diri teman-teman. Gimana Fauzan, sudah dapat? Kenapa Kak? Ya, silakan antum penutup sebagai MC. Anda belum ngerangkum lagi, belum sempat ngerangkum ini. Anda ngambil sedikit isinya aja ya, yang dari buku yang tadi antum baca. Sini dari yang tadi sedikit sempat dibaca sih oleh Anda pribadi dan juga Anda dengar, yaitu bulan puasa adalah bulan kesabaran dan tidak ada pahala bagi kesabaran melainkan surga. Ketaatan puasa ini mengajarkan Anda kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari keridhoannya. Sedikit Anda baca itu sih tadi Kak Mas. Mungkin itu aja yang dapat pemantik sampaikan ya. Mungkin closing statement dari Kak Hamas ada atau mau langsung ditutup? Ya, untuk closing statement tadi sudah saya ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman yang telah hadir.
kepada segenap pengurus komunitas literasi di rumah aja ya yang telah membantu acara ini. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Itu saja dari Ana. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kekhilafan, dan selamat buka puasa di hari terakhir. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah sekali Kak Mas ya. Semoga diskusi kali ini kita mendapatkan berkah ya. Dan semoga yang dengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup acara diskusi kali ini, alangkah kita baiknya kita beristighfar terlebih dahulu sebanyak-banyaknya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Dan sebelum ditutup kembali, kita baca doa kafaratul majelis. Dan untuk menutup acara diskusi kita pada sore kali ini, alangkah kita baiknya membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Besok lebaran.